Kosin apa? Kosin apa? Anda ya kosinus. Oh, itu Sinus. Baru ngerti dia. Nggak ngerti dia. Karena saya menantang Pak Rismon untuk membuktikan apakah yang dia omongin atau integritas dia itu bisa dipegang atau tidak kayak gitu. Tapi ternyata seperti yang kita tahu, Pak Rismon malah tidak datang dan malah jadi makin aneh gitu. Ya. God Haj Adam itu ada atau enggak? Ada. Tapi saya nggak tahu apakah itu hasil AI atau hasil. Polemik mengenai jasa Presiden ke-7 Joko Widodo kembali mencuat melalui perdebatan antara konten kreator topi merah dan Ketua Umum Jokowi Mania Nusantara Bersatu yaitu Andi Azwan di Rakyat Bersuara, guys. Jadi beginilah kualitas dari Andi Azwan saat berdebat dengan si topi merah, sok bersuara lantang tapi akhirnya terlihat linglung, tidak paham saat ditanya soal kosinus itu apa. Akhirnya Andi Azwan pun sukses dipermalukan oleh konten kreator si topi merah, guys. Ternyata hasilnya malah jadi seperti ini. Watermarknya masih rusak, embossnya apalagi tidak kelihatan. Ini yang bawah ya hasil Anda. Iya. Setelah 7 lapis tadi, 7 Iya. langkah Anda lakukan. Persis Proses analisis. dengan coding yang ditampilkan oleh Pak Tapi Rismon. bentar, ini menurut saya, bukan menurut saya. Ya. Ini sepertinya kayak ada Ya, watermark. ada artefak namanya. Artefak itu kayak Watermark. watermark yang rusak yang kita nggak bisa. Artinya ada watermark dong. Ya, artinya ada watermark tetapi sangat tipis. Oke. Rusak dan itu sudah rusak di situ. Baik. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, sebenarnya jadi gini, selama ini yang dikatakan tidak ada watermark, artinya ada watermarknya. Kalau ada atau tidaknya, kan saya nggak bisa ngelihat langsung ya. Kalau misalkan dari penelitian saya itu terlihat ini watermark dengan artefak, entah itu watermark atau bukan kan belum jelas karena saya tidak ikut yang di Polda itu. Sudah habis menyelesaikan Rakyat Bersuara di episode kali ini. Sayang sekali Pak Rismon nggak bisa datang karena yang jadi pokok permasalahan adalah somasi dari Pak Rismon. Karena saya menantang Pak Rismon untuk membuktikan apakah yang dia omongin atau integritas dia itu bisa dipegang atau tidak kayak gitu. Tapi ternyata seperti yang kita tahu, Pak Rismon malah tidak datang dan malah jadi makin aneh gitu. Terus dari lawyernya juga itu ngomong kalau God Haj Adam itu apalah itulah ngejelas karena substansi saya itu bukan itu. Substansi saya adalah bagaimana bisa gambar yang sudah rusak tulisannya tiba-tiba muncul kembali. Itu sebuah keanehan yang sangat nyata. Topi merah. Topi merah walaupun tak pernah bertopi. Yang harus dipertanggungjawabkan topi merah adalah soal diduga Rismon melakukan editing. Tapi saya senang Topi Merah semalam sudah datang ke Era Channel. Dia mengatakan dia berani menantang Rismon. Kalau Rismon tunjukkan source-nya, apalah source-nya itu, dia kalau dia salah dia akan ngaku salah. Tapi kalau memang benar ya Rismon harus mengaku salah. Nah sekarang kita coba Topi Merah untuk kemudian menerangkan kembali temuan-temuannya terhadap dugaan rekayasa, yang dilakukan oleh Rismon Sianipar. Karena ini terkait sama ijazah Jokowi, karena itu relevan jadinya. Kita tidak melihat Rismonnya, tapi kita melihat hasil penelitiannya yang mungkin akan berpengaruh pada jalannya kasus ini. Silakan Topi Merah. Silakan Mas. Terima kasih Pak Refli. Jadi di sini saya sebenarnya men-challenge. Oke, di sini kan ada coding. Oke. Di sini ada coding yang di-share oleh Pak Rismon di dalam Rakyat Bersuara. Nah, Pak Rismon dalam menit 49 itu bilang kalau misalkan ini adalah ilmiah, ini bisa di-challenge oleh siapapun, dan saya men-challenge coding ini, mencobanya sendiri dengan resource dari Dian Sandi di Twitternya gitu ya. Namun yang saya dapatkan itu justru berbeda dengan hasilnya Pak Rismon yang tiba-tiba hurufnya ini muncul secara jelas dan garis tepi dari huruf-huruf itu terlihat sangat jelas. Nah, kalau misalkan percobaan saya itu huruf-huruf ini tuh nggak kelihatan gitu, jadi kayak artefak kotak-kotak kayak gitu dan kayak rusak ya, kayak pixel rusak kayak gitu. Nah, di dalam coding ini juga Pak Rismon tidak men-share dua function yang penting, divergence dan Poisson, yang harusnya itu sudah diterangkan di dalam
rumus matematikanya. Nah di sini tuh nggak ada juga untuk Artinya melakukan kelupaan atau kebohongan. nah itu tanya Pak Rismon. Nah ini penting supaya Iya. bahasa yang sangat canggih ilmiah dari topi merah itu saya terangkan dengan bahasa sederhana. Ya. Jadi respon lupa, sengaja lupa atau Menyembunyikan. Menyembunyikan. Ya, menyembunyikan itu. Atau menyembunyikan. Ya, nah di sini ada dua function yang kita nggak tahu, tetapi saya mencobanya berdasarkan rumus yang dia pakai. Dan anehnya di sini tuh tidak ada untuk mengenhance pixel, sementara itu di enhance ini sangat-sangat jelas gitu, sampai kita bisa melihat tulisan-tulisan yang sangat jelas dan ada gadget Adamnya. Dan tapi untuk saya fokusnya adalah untuk men-challenge dari Agam ya, bukan ya, bukan. codingnya ya. Dari sisi codingnya yang dikatakan itu ilmiah dan bisa dicoba oleh semua orang seperti itu. Oke, itu aja sih dari saya, Pak. Sip, luar biasa. Luar biasa. Jadi intinya topi merah bicara mengenai Rismon melakukan editing sebelum dia menggunakan program itu ya, dan menyembunyikan source atau function yang penting. Ya. Karena source atau function yang penting itulah yang bisa membuat orang merepetisi yang apa yang sesungguhnya dia lakukan. Disclaimer dulu ya, Pak. Oke, disclaimer. Sebenarnya di sini yang memang yang pertama menemukan si Gerhard Adam itu kan saya, tapi itu sebenarnya cuma buat lelucon aja sebenarnya, kayak cuman buat nanti buat klik bait di dalam konten saya gitu. Nah, saya tuh sebenarnya nggak tahu apakah memang itu disengaja atau nggak tahu nih, mungkin ada security atau apa gitu kan. Tapi yang paling penting adalah di dalam sebuah citra ada satu objek dan objek itu memiliki garis tepi. Garis tepi. Sorry, saya klarifikasi. Ya. Gerhard Adam itu ada atau enggak? Ada. Tapi saya nggak tahu apakah itu hasil AI atau hasil memang itu aslinya kayak gitu. Saya di situ bener-bener nggak ngeluarin statement apa-apa. Yang saya pengen tekanin adalah Oke, sorry, itu ada ya? Itu ada. Ada Ya. aja. Tapi Ada. apakah kemudian AI-nya keliru? Apakah UGM-nya keliru? Anda tidak mengeluarkan statement nggak apa-apa? nggak mengeluarkan statement itu. Yang penting ada itu. Yang penting itu ada dan Oke, itu sudah. lucu menurut saya. Oh, iya, Jadi iya, oke. saya tampilkan di video saya gitu. Iya. Nah, sementara itu fokus utamanya adalah algoritma yang dipresentasikan oleh Pak Rismon, yang Pak Rismon bilangnya itu ini bisa dicoba semua orang kayak Iya. gitu. Nah, karena alasan itu maka saya nyobalah algoritma itu. Oke. Saya benar-benar menyamakan algoritmanya dengan apa yang ditampilkan oleh Pak Rismon. Oke. Ternyata boleh di-share. Gak usah bilang Pak, respon aja. Ya. Karena ini kayak jurnalistik biasanya egaliter ya. Sebenarnya saya lebih ini sih Pak, kayak respect aja. Kan dulu pernah bareng, tapi Oh, karena oke, iya. oke. Nggak, gitu. oke, it's up to you. Nggak apa-apa. Di sini Pak Sudah. Rismon nge-share tentang algoritma matematiknya dan implementasinya di dalam coding. Tapi di sini jujur ada yang kurang Pak, yaitu function divergence yang di sini self divergence dan self Poisson solve ya di situ. Nah, Poisson solve itu nggak ditampilkan oleh Pak Rismon, padahal itu adalah rumus intinya kayak gitu. Jadi ini kayak cuman pemanggilan fungsi apa di dalam divergence dan Poisson solve ini. Oke. Karena ini untuk orang awam ya, saya berusaha memotong Anda. Jangan marah ya saudara sekalian. Rumus intinya justru tidak ditampilkan tadi kan? Ya, functionnya. Function intinya. Bukan intinya sih, lebih sebagian function yang penting. Oh, Ya. sebagian function yang penting tidak ditampilkan oleh Ya. Rismon. Ya. Pertanyaannya, menurut pengetahuan Anda, mengapa? Saya lebih ke sebenarnya lebih ke nggak peduli, memang mungkin keterbatasan gambar ya. Nah, tapi kan ada perhitungan matematis di sini. Nah, saya juga bisa mengimplementasikan itu dari untuk pemanggilan fungsi ini. Oke guys, jadi topi merah ini sebelumnya sudah mencoba merekonstruksi langkah-langkah analisis menggunakan sumber gambar yang ia unduh langsung dari platform Twitter, tapi tidak menemukan hasil serupa. Topi merah pun menyampaikan keraguannya terhadap temuan yang menampilkan watermark dan emboss pada citra ijazah.
Ia menjelaskan secara teknis dalam pengolahan citra digital informasi yang sudah rusak, terutama pada bagian tepi, tidak mungkin dapat dimunculkan kembali secara utuh. Topi Merah mengaku telah menguji ulang metode yang digunakan Rismond dengan menggunakan sumber gambar yang ia unduh langsung dari platform Twitter milik Dian Sandi, namun hasilnya berbeda dengan yang dipresentasikan. Ia juga menegaskan proses yang ia lakukan mengikuti langkah yang sama seperti yang dipaparkan oleh Rismond. Namun hasil pengolahan citra yang ia lakukan tidak menunjukkan kemunculan watermark maupun embos secara jelas seperti yang diklaim. Dari situ ia menyimpulkan kemungkinan adanya perbedaan sumber data yang dia gunakan. Untuk memperkuat analisisnya, Topi Merah pun menggunakan pendekatan lain dengan menghitung frekuensi piksel menggunakan metode wavelet. Hasilnya menunjukkan perbedaan karakteristik antara dua gambar yang dibandingkan. Ia pun mempertanyakan bagaimana mungkin dengan sumber dan metode yang sama dapat menghasilkan output yang berbeda.